wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bapak, Ibu-ibu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga saat ini kita masih diberi kesempatan thalabul ilm, mencari ilmu. Man salaka thariqan yaltamu bihi man sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, dan kita mengharap-harap syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempatan malam ini nanti pengawasan mau disampaikan panjenenganipun Ustadz Budi Setiawan SKM MPH. Kemudian pengumuman yang pertama, masalah keuangan. Ini infak kemarin ada 650.000. Alhamdulillah. Kemudian untuk santunan anak yatim sekarang sudah masuk 1.400.000. Itu untuk 7 orang karena per A 200.000, dan nanti diserahkan bersamaan dengan pertemuan akhir bulan yang sudah rutin. Jadi nanti kita mencari anak yatim, kemarin ada 3, jadi kurang 4 kalau 7. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada yang tetangganya, ada yang anak yatim, bisa konfirmasi kepada kita. Dan kalau di dalam nggak ada, nanti keluar dalam juga nggak masalah. Misalnya di RT 41 atau yang dekat-dekat sini. Kemudian nanti teknisnya tidak seperti kemarin. Kemarin anaknya diundang, kemudian dikasihkan. Nah, besok teknisnya lain lagi, dikasihkan, nanti ada tim yang mengasihkan. Jadi tidak perlu anaknya datang. Kalau datang mau ngaji tidak masalah. Tapi datang mau ngaji, monggo. Tetapi untuk penyerahan santunan anak yatim, kita serahkan di rumah atau nanti di sini kepada yang mewakili, tapi tidak anaknya diundang dan dikasihkan seperti kemarin, tidak ya. Nah, begitu untuk pengumuman, dan saya kira sudah cukup. Marilah kita mendengarkan tausiah dan diniatkan hati kita supaya kita betul-betul niat kita thalabul ilmi. Tetapi sebelumnya marilah kita membaca basmalah sesarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian waktu dan tempat kami persilakan pada Ustadz Budi Setiawan Sumonggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هدى وجاد بسبيله إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah sekalian yang senantiasa kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Taala yang senantiasa melimpahkan kenikmatannya kepada kita, dan terkhusus kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan kenikmatan hidayah, kenikmatan-kenikmatan yang akan membawa diri kita ke dalam kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan kita berdoa semoga Allah SWT senantiasa menjaga nikmat-nikmat tersebut hingga akhir hayat kita, dan nanti Allah SWT wafatkan kita dalam keadaan yang baik, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita juga sampaikan salam dan selawat kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, kemudian para sahabat beliau, dan seluruh umat yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul dalam satu majelis yang insya Allah dimuliakan Allah, yang malaikat-malaikat akan senantiasa menaungi dengan sayap-sayapnya, mendoakan kita sekalian. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar bersama-sama sinau sesarengan ingkang tujuanipun supados ningkataken iman lan takwa, menengaken ilmi menika, amargi iman menika utawi iman itu akan bisa ada ketika kita punya ilmu. Nah, maka ada kaitannya ilmu dan iman. Maka orang itu dikatakan berdusta atau berbohong, yang menyeka ngapusi yen ngaken gadhehi iman ning boten tau ngaos. Amargi menapa? Iman ingkang leres menika dasaripun nggih menika ilmu ingkang leres ugi. Nah, insyaallah wonten dalem menika kita sarangan badhe ngaos satunggaling ringkasan isi surat Al-Qur'an ingkang wonten ing dalu menika lan ugi wonten ing dinten binjing Jumat menika, termasuk surat pilihan ingkang Nabi SAW menika paring perintah kita menika maos surat menika. Tentu kita sampun mangertos yen menika kita dipun sunnahaken wonten ing malam utawi dinten Jumat menika maos surat Al-Kahfi. Kanjeng Nabi ngendikaken, "Man qara'a surat Al-Kahfi fil yaumil jum'ati adha'alahu minan nuri bainal jum'ataini." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan memberikan kepadanya cahaya di antara dua Jumat. Hadis sanesipun kanjeng Nabi ngendikaken, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ah adha'alahu fima bainahu wa baina baitil atiq." Sinten kemawon ingkang maos surat Al-Kahfi wonten ing malam Jumat, ya, maka Allah akan memberikan kepadanya cahaya antara dia dan Baitul Atiq, nggih menika Ka'bah Al-Musyarrafah. Menika dua hadis ingkang jelasaken keutamaan surat Al-Kahfi, saya menika dibaca ketika malam atau ketika siang hari. Malam hari setelah maghrib, siang hari setelah subuh sampai kemudian terbenamnya matahari. Wallahu a'lam. Nah, jamaah sekalian, menapa toh istimewa pun surat Al-Kahfi menika? Apa istimewanya? Bahkan sampai terus pertama dengan lewat Rasulnya menjanjikan akan memberikan cahaya. Napa mananipun cahaya menika? Allah akan memberikan petunjuk. Allah akan memberikan hidayah. Allah akan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang membaca surat Al-Kahfi, baik itu pada malam maupun pada siang hari di antara dua Jumat. Ataupun selami satu minggu Allah SWT akan memberikan hidayah kepadanya
memberikan bimbingan kepadanya, memberikan petunjuk kepadanya. Nah, ini termasuk kalau mau surat pilihan ingkang Kanjeng Nabi perintahkan ke sekalian maos membaca surat ini. Nah, kembali kepada permasalahan, apa istimewa surat ini? Kenapa? Apa hikmah-hikmahnya? Jamaah sekalian, surat Al-Kahfi ini termasuk di dalam golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang Allah turunkan sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Dan sebenarnya kok ingkang pengertosan yang betul, yang tepat. Kalau dulu kan pemahaman kita sekolah itu kan kalau Mekah Makkiyah kan di Mekah gitu ya. Kalau Madaniyah di Madinah. Sekarang misalnya kalau Nabi mendapatkan wahyu di Taif apa namanya? Nggak ada. Bahkan ada surat yang Allah turunkan di Mekah tapi namanya Madaniyah. Surat Al-Maidah itu Allah turunkan di Mekah tapi Madaniyah. Surat An-Nasr termasuk surat Madaniyah, tapi Allah turunkan ketika Nabi Haji Wada. Sehingga para ulama tafsir kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud surat Makkiyah adalah surat yang Allah turunkan sebelum hijrahnya Nabi, sedangkan Madaniyah adalah setelah hijrahnya Nabi. Nah, jamaah sekalian, surat menikah adalah surat yang Allah turunkan sekaligus. Ya. Sebanyak 110 ayat Allah turunkan sekaligus pada waktu itu. Dan ini berkaitan tentang atau asbabun nuzulnya daripada Allah menurunkan surat Al-Kahfi ini. Ya. Ini ketika orang-orang Quraisy waktu itu ingin mencari pembenaran. Apakah Muhammad SAW menikah terus Nabi napa boten? Maka diitulah beberapa utusan ke Madinah untuk bertemu dengan rahib utawi pendeta Yahudi. Ya. Kenapa demikian? Karena di dalam kitab-kitab mereka sebelumnya itu akan tersebutkan tentang sifat-sifat Nabi yang terakhir, termasuk dalam Taurat. Ya. Nah kemudian diutuslah beberapa orang ini ke rahib-rahib tadi. Kemudian disebutkan sifat-sifat Nabi SAW kepada beliau, kepada orang tadi. Kemudian orang tadi mengatakan, kalau Muhammad itu benar, coba nanti tanyakan 3 masalah, 3 perkara. Yang pertama, tanyakan kepadanya tentang kisah pemuda-pemuda yang dulu pernah keluar di satu zaman. Yang kedua, tanyakan kepadanya tentang seorang laki-laki yang dia mengembara dari ujung dunia, ujung timur dan barat dunia. Dan tanyakan yang ketiga tentang hakikat roh. Apakah dia bisa menjawab apa tidak? Nah, kemudian pulanglah orang ini bertemu dengan yang mutus, kemudian bertemu dengan Nabi. Ditanyakan 3 perkara ini. Saat itu wahyu belum turun dan Nabi mengatakan, besok akan saya jawab. Dan Nabi tidak mengucapkan insya Allah. Nah, kemudian selama 15 hari wahyu tidak turun, Nabi sangat susah, sangat sedih. Ya. Dan kemudian Allah menegur Nabi ketika beliau berjanji untuk memberikan jawaban, tapi tidak mengucapkan insya Allah. Panjenengan bisa baca nanti dalam bagian Al-Kahfi itu ada kalimat itu. Akhirnya kemudian turunlah surat Al-Kahfi ini menjelaskan tentang 3 pertanyaan tadi. Tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain, dan kemudian juga tentang bagaimana tentang ruh yang Nabi kemudian jelaskan. Nah itu diantara asbabun nuzul tentang turunnya surat ini. Nah, kemudian kembali ke tadi, kenapa surat ini istimewa? Apa hikmah-hikmahnya? Ya. Jamaah sekalian, di dalam surat Al-Kahfi ini paling tidak di sana terkumpul ada beberapa perkara, yakni masalah ujian atau fitnah yang Allah akan berikan kepada manusia termasuk kita. Ya. Dan bagaimana cara keluarnya menghadapi fitnah itu. Ya.
Yang pertama adalah di situ ada yang namanya fitnah agama. Bisa dibaca nanti sejak ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-26. Berkaitan tentang bagaimana kisah Ashabul Kahfi yang karena ingin mempertahankan agamanya yang lurus sampai kemudian mengasingkan diri ke gua dan Allah tidurkan selama kurang lebih 300-an tahun atas kehendak Allah. Dan ini pun nyata di tempat kita juga ada yang namanya fitnah agama. Ya. Ujian terhadap agama yang kita peluk. Bahkan mungkin ketika kita mengamalkan agama yang kita yakini kebenarannya, kita ingin menegakkan Quran dan Sunnah, maka banyak fitnah yang terjadi. Ini fitnah agama. Kalau dulu mereka, pemuda-pemuda Al-Kahfi ini, karena ingin tidak terpengaruh oleh fitnah, untuk memurnikan ajaran agamanya, maka mereka mengasingkan diri uzlah. Tapi kita tidak bisa sekarang, kita harus menghadapi fitnah itu. Tidak mungkin kita pergi kemana, kemudian masuk gua sendiri, nggak mungkin. Ya. Meskipun boleh jadi ketika kita ingin mengamalkan agama yang benar, banyak orang yang mencaci maki kita, banyak yang menghina kita. Ya. Bahkan muncul sekarang istilah sekarang buser-buser ya, yang menyerang Islam dan sebagainya, bagaimana melemahkan agama kita, syariat dinodai dan sebagainya. Itulah fitnah agama yang terjadi. Dan ini akan terjadi sampai datangnya hari kiamat. Ya. Maka kita jangan merasa aman dari fitnah agama sampai datangnya hari kiamat. Bahkan nanti di akhir zaman pun ada fitnah yang namanya fitnah Masih Dajjal. Maka sampai Nabi bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka Allah akan jaga dia dari fitnah Masih Dajjal. Ya. Kita bisa nanti, barang siapa bisa menemui Masih Dajjal ini, maka dengan hafalan 10 yang pertama Al-Kahfi, maka Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Kenapa demikian jangan memuliakan? Karena nanti Dajjal itu bisa mempunyai sifat rububiyah. Dajjal mengatakan hujan turun, maka hujan akan turun. Ya. Kemudian Dajjal mengatakan tumbuh tanaman juga akan tumbuh. Maka barang siapa yang tidak mengenal sifat-sifat Masih Dajjal, dia tidak mendapatkan perlindungan, maka dia akan ikut. Kenapa? Yang ada di tangannya surga itu neraka. Kebalikan apa yang nyata. Maka nanti banyak orang, dan termasuk di antara pengikut paling banyak adalah Yahudi Asbahan. Ini adalah pengikut Dajjal pada akhir zaman. Maka mereka akan tersesat semuanya. Maka sebelumnya mereka beriman, maka akan menjadi kafir ketika mereka tidak mendapatkan kebenaran Allah. Maka ini kita perlunya menghafal 10 ayat yang pertama surat Al-Kahfi. Ya. Maka tadi fitnah agama akan menimpa kaum muslimin. Kita akan dibentur-benturkan, kita akan dipecah belah. Ya. Hanya gara-gara mungkin pemahaman yang berbeda, orang bisa berkelahi. Itulah fitnah agama. Ya. Bahkan mungkin ada orang yang gak suka dengan orang mengamalkan sunnah, maka muncullah teman-teman yang jahat pada kaum muslimin. Ya. Mereka mengatakan orang yang jenggotan itu bodoh, gitu ya. Semakin panjang semakin goblok, gitu ya. Itu fitnah agama. Ya. Ketika sebagian kaum muslimin ingin mengamalkan sunnah-sunnah yang lainnya, dicaci maki, bahkan dimusuhi. Bahkan di masyarakat juga demikian, ketika ada paham yang berbeda dengan pemahaman masyarakat yang mungkin berbeda paham, kadang-kadang yang seperti kemudian menjadi fitnah. Itulah yang pertama, fitnah agama. Bisa dibaca nanti dalam surat Al-Kahfi, bab bagaimana tentang pemuda Al-Kahfi yang ingin menjaga kemurnian agamanya, akidahnya, sampai uzlah, sampai mengasingkan diri. Ya. Ini berbeda dengan kita sekarang, kita harus menghadapinya. Ya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya fitnah harta. Ya. Kita lihat di dalam Al-Kahfi ini terdapat di dalam ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-44. Mengisahkan bagaimana Allah SWT memberikan nikmat kepada dua orang yang punya kebun yang sangat luas.
yang sangat lebat. Tapi ternyata kekayaan harta yang Allah berikan kepadanya justru menjadikannya dia tidak taat kepada Allah SWT, melupakan dia bersyukur kepada Allah SWT. Makanya di antara fitnah yang terjadi bisa ada dalam diri kita, terkadang seseorang yang karena hartanya terfitnah menjadikannya menjadi orang-orang yang melupakan Allah SWT. Maka Allah sampai berwasiat dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta yurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian dari zikir kepada Allah, dari beribadah kepada Allah, bermegah-megahan dengan harta, dengan kedudukan, dengan ilmu, berbangga-bangga dengan anak, melalaikan kalian untuk berzikir kepada Allah sampai kalian masuk ke dalam liang lahat. Betapa banyak di antara kita sekalian karena sibuk bekerja sampai lupa sholat tepat pada waktunya. Itulah fitnah agama, fitnah harta kita. Kita disibukkan mencari harta sampai lupa kita kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita. Terkadang aneh ya, kadang-kadang ada orang mengatakan bekerja adalah ibadah gitu. Itu mesti dia berniatkan seperti itu. Apa kenyataannya zaman kemuliakan? Ternyata apa? Misalnya ketika dia sedang sibuk bekerja dan sebagainya, tiba-tiba datanglah azan. Apa yang dia lakukan? Seakan-akan dia nggak dengar azan. Dia diam saja, nggak bergerak dari tempat duduknya. Terkadang sampai sholat menjelang asar ketika zuhur. Waliyadzubillah. Inilah fitnah harta yang kita cintai. Padahal Allah SWT telah memberikan wasiat, memberikan peringatan kepada kita sekalian bagaimana keadaan harta di hari kiamat. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tadi, pada hari kiamat, tidak ada manfaatnya lagi malun, harta yang kita upayakan, harta yang kita cintai ketika di dunia, wala banun, dan anak yang kita bangga-banggakan, tidak ada gunanya lagi di akhirat kelak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah SWT dengan membawa hati yang salim, hati yang sehat, hati yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Nah, inilah yang kedua, fitnah harta akan bisa menimpa kita sekalian. Sebagaimana tadi ketika Allah SWT berikan nikmat kepada orang di dalam surat Al-Kahfi tadi, kebun yang sangat lebat, yang sangat luas, nikmat tersebut melalaikan dia beribadah kepada Allah SWT. Maka kita jangan seperti dia. Ya. Maka termasuk di antara nanti jenggot di hari kiamat, jenggot neraka, penghuni neraka adalah kan ada 4, ya. Ada Fir'aun, ada Qarun, ya. Ada Haman, ada Ubay bin Khalaf. Ini adalah petualang-petualang orang-orang yang nanti akan memimpin di neraka. Kenapa demikian? Karena mereka semua tidak beribadah karena sebab-sebab mereka. Fir'aun karena kekuasaannya, ya. Qarun karena hartanya, Haman karena kedudukan dan juga kepintarannya, Ubay bin Khalaf karena perdagangannya atau pekerjaannya. Yang keempatnya ini sampai lupa beribadah kepada Allah SWT. Karena 4 perkara tadi, orang-orang yang seperti tadi akan mengikuti 4 pemimpin di dalam neraka nantinya. Waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, fitnah yang ketiga adalah yakni fitnah ilmu. Ini dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-82. Bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa alaihissalam pernah mengatakan ketika ditanya, adakah orang yang lebih tahu dibandingkan kamu? Apa kata Musa? Tidak ada orang yang lebih tahu daripada saya. Ya. Ini kisah bagaimana Nabi Musa alaihissalam diingatkan Allah SWT. Ya. Tidak seperti itu. Inilah fitnah ilmu. Ya. Terkadang sebagian di antara kita sekarang kaum muslimin terkena fitnah ilmu ini. Yang pertama boleh jadi dia merasa punya ilmu. Apa yang terjadi seperti ini? Kadang-kadang ada sebagian orang yang kenapa kok diundang pengajian gak datang? Karena dia merasa sudah pintar. Dan terkadang boleh jadi malah meremehkan orang lain. Ya.
Dia merasa sudah cukup dengan ilmunya. Inilah fitnah ilmu. Dia merasa sudah pinter. Dia sudah merasa pinter sholat, pinter ilmu-ilmu yang lainnya. Sehingga kadang-kadang dia merasa nggak perlu pengajian lagi, saya sudah pinter. Ya. Yang kedua tadi, terkadang dengan ilmunya tadi, kemudian dia menjadi ujub. Inilah yang akan menghalangi orang dari hidayah Allah Ta'ala, hidayah ilmu. Ya. Ketika tadi dia merasa sudah pinter di dalam beragamanya, ya. Karena boleh jadi kedudukan dan sebagainya. Inilah yang kadang-kadang kenapa kita terhalangi mendapatkan hidayah ilmu, karena tadi kita terkena fitnah ilmu ini. Kita tidak merasa butuh dengan ilmu. Maka inilah yang terjadi bagaimana Nabi Musa alaihissalam ditegur Allah Subhanahu wa taala ketika merasa dia yang paling pintar di antara yang lainnya. Maka di antara ciri yang bermanfaat itu apa? Kita tuh dikatakan punya ilmu yang bermanfaat. Yang pertama adalah ilmu itu kita amalkan. Maka ilmu yang kita miliki tapi tidak diamalkan itu tidak bermanfaat. Yang kedua, orang yang mempunyai ilmu merasa tidak punya ilmu. Ya. Sehingga apa? Dia merasa terus ingin mendapatkan ilmu. Dia harus dengan ilmu. Maka pernah ada satu kisah, ada seorang yang masyayikh, orang yang sudah tingkatan ilmunya tinggi. Dia pernah duduk di satu majelis ilmu, yang di majelis ilmu itu yang mengajarkan ada seorang anak muda. Ya. Apa yang dia katakan, ini bukan kesombongan dia, tapi menunjukkan bagaimana tawaduknya dia. Sungguh yang dia sampaikan itu sudah aku ketahui sebelum dia lahir. Tapi apa yang terjadi? Mas Syekh tadi tetap duduk mendengarkan pemuda tadi. Ya. Dia tidak merasa punya ilmu yang tinggi dibandingkan dengan pemuda tadi. Terkadang kita tidak demikian. Kadang-kadang yang sewu, bapak-bapak sekalian, nak sing ngisi sik luwih enom, kadang-kadang kurang sreg. Wes, bayi ini sering ngerti apa? Cek enom, sing sisa apa? Wah, cek enom. Ini contoh. Maka tadi, Mas Syekh tadi, seorang yang alim tadi terduduk mendengarkan, meskipun dia lebih tahu dibandingkan dengan pemuda. Kenapa? Karena dia merasa tidak punya ilmu. Ini berarti ilmunya bermanfaat. Ya. Kemudian yang ketiga, ilmunya menyebabkan dia semakin takut kepada Allah. Ya. Maka dikatakan siapa ulama itu? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya yang takut kepada Allah itu hanya dikatakan dengan ulama. Ya. Jadi ulama itu bukan orang yang mungkin mempunyai gelar-gelar yang dalam keagamaannya sampai profesor, belum tentu dia ulama. Atau pemimpin pesantren, belum tentu dia sebagai ulama. Kenapa demikian? Allah telah menjelaskan siapa ulama itu. Ulama adalah mereka yang punya rasa takut kepada Allah dengan ilmunya. Karena banyak sekarang yang terjadi bagaimana orang pinter secara akademis, bahkan mungkin mendapatkan gelar profesor dalam ilmu agama, tapi tidak takut kepada Allah. Ya. Terkadang agama dipermainkan hanya untuk mendapatkan uang dan sebagainya, dijadikan sebagai alat politik dan sebagainya. Ini bukan ulama. Namun demikian, ulama adalah mereka yang dengan ilmunya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang bermanfaat. Nah, maka tadi kalau kita merasa sudah punya ilmu, ya, tidak tawaduk kita menunjukkan ilmu kita, ilmu yang tidak bermanfaat. Ini fitnah ilmu yang bisa menimpa kita juga. Maka jangan sampai kita terhijabi hidayah Allah, hidayah ilmu ini, karena tadi kita punya sifat ujub, kita punya sifat mengagungkan diri dengan ilmu yang kita miliki. Maka hendaklah ketika kita datang pengajian seperti ini, ya, kita anggap kita ada gelas yang kosong, yang siap menerima isi. Ya. Kosong betul-betul sehingga isinya akan semakin banyak yang kita dapatkan. Ya, kita akan semakin tawadhu dengan ilmu yang kita miliki, dan inilah yang senantiasa hendaknya kita lakukan, bagaimana kita manfaatkan usia kita yang Allah karuniakan kepada kita, betul-betul bagaimana kita untuk bagaimana mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian yang keempat, di antara fitnah yang terjadi dalam surat Al-Kahfi adalah yakni fitnah kedudukan.
Ini dapat dibaca dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-83 sampai ayat yang 98 berkaitan dengan kisah Dzulqarnain. Ya. Dan ini beda. Dzulqarnain ini adalah penguasa timur dan barat yang tadi yang ditanyakan kepada Nabi. Dia punya kekuasaan, dia punya ilmu, dia punya kekayaan, tapi dia tetap menjadi orang yang taat kepada Allah. Ini contoh yang baik. Ya. Ilmunya, kekuasaannya, hartanya tidak menjadikannya lupa kepada Allah. Tapi justru bagaimana ilmu yang dia miliki, harta yang dia miliki, kekuasaan yang dia miliki semakin menyebabkan dia tunduk kepada Allah SWT. Ini adalah Dzulqarnain. Ini yang kisah ya, fitnah yang bisa menimpa siapapun juga, fitnah kekuasaan juga demikian. Tapi ternyata ada Dzulqarnain yang terbebas dari fitnah yang Allah tolong, sehingga apa yang Allah berikan kepadanya ternyata menyebabkan dia semakin taat kepada Allah SWT. Nah, kemudian di antara faedah yang lain dari surat Al-Kahfi ini adalah, di dalam surat Al-Kahfi ini ada juga tentang bagaimana Allah SWT menyebutkan tentang syarat diterimanya amal. Bagaimana agar amal kita Allah terima. Kita lihat, kita baca dalam surat Al-Kahfi ayat yang 103 dan 104. Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Aku beritahu kamu orang-orang yang merugi amalannya. Siapa dia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yakni orang-orang yang sia-sia amalannya di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan dia beranggapan dia sudah melakukan amal-amal kebaikan yang banyak. Ya. Jadi ini adalah ayat bagi kita sekalian, meskipun ayat ini awalnya adalah ditujukan oleh kepada orang ahlul kitab, yang mereka adalah orang-orang yang merugi. Dan kemudian ini juga untuk kita semuanya. Ternyata apa tadi? Ternyata nanti akan ada orang-orang yang datang kepada Allah SWT, ya, mengira, ya, meminta pahala kepada Allah. Karena ketika di dunia dia sudah merasa melakukan amal-amal kebaikan. Tapi ternyata apa tadi? Ternyata orang-orang tadi amalnya adalah amal yang sia-sia. Dia hanya merasa berbuat amal soleh. Dia hanya merasa sudah melakukan ibadah yang mendapatkan pahala. Ternyata apa? Amalnya ketika di dunia adalah amal yang sia-sia. Dan dia termasuk orang yang rugi. Bagaimana tidak rugi? Misalnya orang sudah mengeluarkan harta yang banyak, ya, sudah capek, ya. Ternyata apa? Ternyata tidak mendapatkan pahala. Begini kalau sampaikan tadi. Kenapa demikian dia memuliakan? Karena ternyata tidak semua amal ibadah yang kita lakukan ini semuanya Allah terima. Ya. Maka amal ibadah itu belum tentu amal soleh. Ya. Jadi wonten perbedaan antara meskipun amal ibadah dan amal soleh. Kenapa? Amal ibadah dari tentu amal soleh. Nina amal soleh itu mesti amal ibadah. Nah, napa sebabipun wonten kalau sebagian tiang-tiang ingkang wonten ing donya rumaos melakukan amal kebaikan dengan zikir, dengan baca Quran, misalnya dengan baca sholawat Nabi, dengan berpuasa dan amal-amal yang lainnya, dia merasa melakukan ibadah. Tapi ternyata nanti di hadapan Allah SWT orang ini adalah orang-orang yang merugi. Kenapa demikian? Karena dia menyangka tadi melakukan amal ibadah, amal soleh, ternyata Allah tidak memberikan pahala. Maka Fudail bin Iyad, seorang tabi'in, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, ketika menafsirkan yang terakhir dari surat Al-Kahfi ini, yakni faman yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan
wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Apa maknanya kata beliau? Bahwasanya beliau menyampaikan barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, iku Arabi falyamal amalan sholihan, maka hendaklah dia beramal soleh. Apa maknanya amal soleh ini? Yakni amal yang pertama ikhlas, diniatkan ikhlas karena Allah. Yang kedua, amal yang benar. Apa amal yang benar itu? Amal yang sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama menjelaskan, ketika orang itu melakukan amal ibadah dan ingin amalnya Allah terima, dua syarat. Dan ini adalah implementasi atau pengijawantahan saking kalimat syahadatain. Yang pertama, kalau kita ingin amal ibadah kita Allah terima, tidak menjadi amal yang sia-sia, ikhlasun niyah. Ikhlas karena Allah. Terus mboten nyuwun pangalembono menungso, tidak minta pujian kepada manusia. Monggo sakmangke wonten ing akhirat ada 3 golongan orang. Yang pertama diazab oleh Allah karena niatnya. Siapa dia? Yang pertama adalah orang yang dulu ketika di dunia, orang ini dia adalah orang yang suka sedekah. Dan dia minta pahala kepada Allah Ta'ala. Tapi apa yang Allah katakan? Kadzabta, kamu dusta. Kamu itu dulu sedekah agar dianggap sebagai orang yang dermawan. Jadi orang ini meskipun sedekah, namun niatipun sebatas dianggap wong kang lomo, orang yang dermawan. Yang kedua, nanti akan datang orang yang ketika dunia membaca Al-Quran, seorang qari, yang baca Al-Quran, dan dia minta pahala karena dia tahu pahala baca Al-Quran sangat banyak. Dikatakan kepada kadzabta, kamu dusta. Kamu itu dulu membaca Al-Quran agar dianggap sebagai seorang qari, orang yang pintar membaca Al-Quran. Yang ketiga, nanti akan datang orang yang ketika di dunia dia berperang sampai dia orang mengatakan syahid, dia minta pahala. Apa dikatakan kepada kadzabta? Kamu itu dulu berperang agar dianggap sebagai seorang yang pemberani. Maka ketika-ketikanya ini Allah seret ke dalam neraka dengan wajahnya. Kenapa demikian? Meskipun dia melakukan amal ibadah tadi, sedekah amal ibadah, membaca Al-Quran amal ibadah, dia bisa bilang amal ibadah, tapi karena tidak ikhlas, maka Allah tidak menerima amal ibadahnya. Bukan amal soleh, tapi amal yang salah atau amal yang soleh. Yang kedua, tidak cukup ikhlas saja. Ada orang mengatakan yang penting kan niatnya ikhlas. Belum tentu juga. Kenapa demikian? Yang kedua tadi, Allah akan menerima amalan ibadah seorang ketika benar. Apa benar itu? Muttaba'atul Rasul. Derek napa ingkang dipun tindakaken Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi ngendikaken, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fawarad." Sinten kemawon ingkang nindakaken satunggaling amalan lan amalan menika mboten bagian ingkang Kanjeng Nabi ajaraken, ingkang Kanjeng Nabi tuntunaken, ingkang Kanjeng Nabi contohaken, fawarad, maka amal menika badhe dipun tolak. Kalau wau nindakaken ibadah ning mboten wonten contonipun lan piyambakipun rongos menika amal ingkang pikantuk ganjaran, maca Quran ning mboten wonten tuntunanipun, nggih mboten pikantuk ganjaran sinasa maca Quran. Zikir nggih mekaten. Sinasa zikir ing Nabi Kanjeng Nabi mboten paring contoh zikir menika nggih mboten wonten faedahipun. Amri kala kan nindakaken sinten ingkang nindakaken satunggaling amalan lan amal menika mboten bagian ingkang Kanjeng Nabi contohaken, bagian ingkang Kanjeng Nabi perintahaken, bagian ingkang Kanjeng Nabi tindakaken, fawaradun, maka menika amal ingkang tertolak. Maka dikatakan pilih ikhlas lan musabah menika kados dene seperti dua sayap burung. Menawi peksi menika nggadahi kalih suwiwi, dia akan bisa terbang sampai tujuan. Tapi salah satu patah,
dia tidak akan bisa sampai tujuan. Bagaimana wonten tiyang ingkang ikhlas karena Allah. Niki ibadahipun mboten wonten contonipun. Nggih mboten dipun tampi. Wonten tiyang ingkang salat ingkang sae niku mboten ikhlas. Nggih saya mawon menika mboten dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau menika satunggaling kejadian ingkang badhe terjadi ternyata kalau wau wonten saat Al-Kahfi menika sak mangke wonten tiyang-tiyang ingkang merugi. Sia-sia amalanipun. Amarga kula menapa? Sepindah tiyang menika nindakaken ibadah mboten ikhlas. Nomor kalih mbok menawi tiyang menika nindakaken ibadah ning mboten wonten tuntunan. Sing menawi bab salat panjenengan nindakaken sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bab haji kalian nindakaken khudzu anni manasikakum. Ambillah dariku tata caramu berhaji. Bab wudu kanjeng Nabi ngendikaken siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Nika menandakan menapa kemawon amal ibadah menika kedah derek contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boten wonten sinten-sinten ingkang kita contoh kejawi namung kanjeng Nabi. Kenapa? Kita sampun bahwa ikhlas menika maknanipun kita sampun syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Lan nalikanipun kita menjalankan ibadah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Pilih kanjeng Nabi menika hambalan utusan Allah. Berarti nalikan ibadah menika nderek nggih menika sinten ingkang dados utusanipun. Semoga lan kita menika badhe saged mekaten nalikanipun badhe ilmu. Pundi ilmu, pundi ibadah ingkang wonten contonipun nggih mawi ilmu. Nah, mboten mawi ilmu kita mboten mangertos menika wonten conton mboten mangertos ingkang dipun dasaken para dai, para ustaz nggih. Menika ingkang kita betahaken bimbingan-bimbingan mekaten. Sehingga kalau wau ampun ngantos kita menika sampun nindakaken satunggaling amalan ning ternyata amal menika amal ingkang sia-sia. Rugi, nggih sampun capek muga-muga nabi sampun mengeluarkan banyak biaya ternyata wonten akhirat kita mboten pikantuk menapa-menapa. Wallahu alam. Mari jamaah sekalian amargi sampun isak menika sekedhik faedah kados pundi ngengingi bab surat Al-Kahfi menika satunggaling surat ingkang kula wau ternyata nggadhahi banyak faedah, banyak hikmah. Semoga sudah malih kita niataken sesarengan kados nambah ilmu agama kita saestu sehingga kanthi ilmu menika ingkang sakmake dados cahaya ingkang dados pitedah kita nalikanipun nindakaken ibadah-ibadah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi alamin. Wonten pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan jazakallahu khairan jazaa. Mugi-mugi Allah paring balasan yang lebih baik untuk Ustaz Budi Setiawan. Dan kami ucapkan juga kepada Bapak, Ibu sekalian yang telah menghadiri pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dan kita bisa menjalankan insyaallah. Berhubung waktu sudah menjelang Isya ini, marilah kita sampuni pengajian pada malam hari ini dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.